Apa namanya? Coba yang dari sini ke sana. Ikan sering sekali itu makan sisir ini. Coba yang keluar dari sini. Itu kan kawan saya. Ada di sini. Oke, satu orang dari sini. Iya, bisa. Terserah dari sini atau dari sana. Masjid presentasiannya. Sebelum masjid. Enggak jadi jam berapa? Alat tangannya ya. Coba yang dari sini. Dari sini. Ya, tes tangannya. Dari sini. Ya, oke. Sudah ada gambaran. Kurang lebih seperti ini tekniknya. Ini salah tekniknya, di bukan pegangannya, mungkin gerakannya mirip sama, tapi caranya pegang sama area yang dipegang paling itu salah ya, kurang tepat. Oke, kita ke interkostal. Jadi apa itu interkostal neuralgi? Adalah nyeri. Jadi interkostal neuralgi atau interkostal neuritis itu dia ada pada saraf interkostalnya, sehingga mempengaruhi apa? Otot interkostalnya, ya. Itu sebenarnya yang menjadi masalah awalnya. Apa otot-otot interkostal fungsinya? Ini Ya, jadi untuk bernafas dan ekspirasi. Sehingga pada pasien ini biasanya tuh keluhannya adalah nyeri saat bernapas, terutama bernapas dalam. Penyebabnya, coba next step. Nah ini interkostal neuralgi itu sama di kayak LPP. Jadi dia umbrella. Jadi itu term yang luas. Nah penyebabnya itu macam-macam. Jadi berdasarkan data yang tercatat, orang nyeri di area torakal itu cuma sekitar 15% ya. Dan di mana 15%-nya ini 43%-nya itu disebabkan karena pos torakotomi sama pos katetik. Jadi ini dua yang utama. Oke, next. Ini sudah tidak usah kita. Kalau ini tahu semua toh? Oke, next. Apalagi ini sudah tahu ada interkostal dan medular macam. Ya, itu tadi seperti yang saya katakan. Jadi ada dua hal utama yang menyebabkan. Nah, yang paling ada beberapa hal lain termasuk traumatic injury sama iatrogenik. Jadi iatrogenik itu adalah keluhan yang muncul setelah tindakan dokter. Bisa karena misalnya ini tadi efisif pleura kan dikasih masuk selang yang dikeluarkan itu tubalnya, atau mastektomi itu kayak pengangkatan sampai darah setelah kanker. Nah itu juga bisa menyebabkan etiologi menyebabkan interkostal neuritis. Next lagi langsung ke gejala. Oh ya, ini secara dikategorikan ada 3 ya. Jadi induced trauma, infeksi, sama tension. Induced itu tadi yang kayak apa sih? Traumatomi dan segala macam ya, yang kena langsung sarafnya. Kemudian ada infeksi kayak herpes, dan tension itu kayak orang sedang hamil ataupun bukan cuma hamil ya, tapi orang-orang yang perutnya agak besar. Nah itu bisa menyebabkan sarafnya memanjang ya. Jadi saraf yang terulur itu juga bisa menyebabkan iritasi pada saraf ya. Bisa kah? Nah ini yang paling gejalanya. Jadi gejalanya itu nyeri di area yang terkena. Jadi misalnya kalau dia kena di interkostal
sebelah kanannya, biasanya juga itu terkena di sebelah kanannya, tetapi itu nyeri awalnya. Dan nyeri awalnya dia cuma nyeri ya pada saat bernapas. Nah, efeknya pasiennya ini tidak pakai dadanya untuk bernapas. Dia tidak pakai lagi otot interkostalnya untuk bernapas. Dia pakai otot aksesorinya. Jadi pada saat awal itu gangguannya cuma di sini ya. Dan kalau sudah tidak sanggup, maka dia pakai otot-otot ininya. Jadi problemnya bukan cuma di area kostal, tapi juga bisa kena di area leher, ya, kena juga di area shouldernya. Kenapa bisa kena area shouldernya kira-kira? Gaya Biasanya dia caranya mau apa aja? Ya, jadi untuk ininya ya posisinya. Jadi dia cari posisi enak, maksudnya posisi enak. Jadi carinya dengan membungkuk dan bernafas. Jadi otot area sininya terutama apa? Pectoralis, major dan minor bisa memendek dan otot sininya juga memendek. Selain itu otot diafragmanya bisa jadi apa kira-kira otot diafragmanya? kaku. Melemah. Lemah. Ya, karena dia karena kita mengataskan sebagian besar itu dipengaruhi oleh jadi karena dia kerjanya tidak maksimal, maka problemnya dia bisa ke situ. Oke, next. Oke, lanjut lanjut aplikasi ya, kita lanjut ke sidang ini. Oke. Nah, ini kira-kira komplainnya. Jadi bisa dia nyerinya bisa tertusuk atau bisa dia nyeri tegang, bisa juga ada rasa sensasinya terbakar atau kesemutan daerah punggung atas hingga dada atau perut bagian bawah. Jadi ini tidak mesti seperti ini keluhannya, tapi dia bisa muncul nyeri, bisa juga yang dirasakan pasiennya itu lebih ke sensasi terbakar atau kesemutan. Ya, jadi beda-beda lagi tiap pasien. History oke, kita skip. Kemudian inspeksi status bisa dulu deh menghadap santri. Oke, jadi yang pertama ini posturnya kalau dia sudah dalam tahap yang agak lama sehingga muncul nih kata apa yang saya mau bilang nih sehingga membuat tidak pakai ini, dia pakai ini apa bahasa Indonesia-nya jadi coba agak bungkuk ya, jadi coba bernapas ya. Oke. Nah karena dia posisinya seperti ini, maka pengembangan torasnya juga pasti atas ya. Apa kita mulai dari depan, kira-kira apa yang terjadi pada otot di lehernya kalau dia posisinya seperti ini? Tegang. Otot apanya? Upper trap. Oke, apa? Satu otot apalagi? Bagaimana dengan levator scapulae? Dia dalam kondisi apa kalau begini? Oke, kita ke shoulder. Otot apa lagi di sini? Apa? Ya, pectoralis minor memendek. Apalagi? Ini bukan shoulder ya, shoulder dan area upper knee. Apa yang terjadi? Rumput. Apa yang terjadi? Apa yang terulur? Ini upper trapeziusnya dia bagaimana? Ini memendek. Yang di belakang sini? Otot apa yang di belakang sini yang memanjang? Terutama kalau kita posisi hiposis. Ini kan posisi posisinya toh? Iya, romboid. Ya. Ini jelas sekali kalau kita coba tegap. Ini rombotnya langsung ya. Oke, ke bawah. Nah ini jelas dia
posisi dari aspek anterior. Jadi bisa kita lihat apa yang kita lihat dari posisi depan, adik-adik. Posturnya, ya raut wajahnya, raut wajah merinding sama segala macam ya. Dari samping posturnya dia ada posis, dari belakang. Ya, jadi yang dari belakang sebenarnya bisa kita lihat macam-macam. Mulai dari kepalanya, jadi kepalanya bisa kita lihat itu dari posisi cuping telinga. Kalau pasien pakai jilbab kan tidak bisa ya. Jadi kalau ini posisi cuping telinganya dia tidak sejajar, berarti kan salah satunya pasti pendek atau mungkin dia ada sedikit rotasi. Ya. Oke. Kemudian ke bawahnya lagi bisa kita lihat posisi bawahnya dan kanannya. Kalau dia bisa buka baju, kita bisa lihat skapulanya. Sama sebenarnya, ya sudah itu saja. Kira-kira ada enggak yang bisa kita lihat di area sininya selain skapula lagi? Vertebra, kenapa vertebra? Tapi biasanya akibat interkostal itu tidak ada jejak. Ya. Kalau dia murni interkostal dan kalau sebelumnya memang sudah ada, ya bisa jadi dia bisa berat ventilasi dari Oke, ini disclaimer. Jadi ini adalah HPPT tahun berapa yang belum saya perbaharui. Jadi sedikitnya macam-macam ya. Mulai dari area bisa ada limitasi pada area shoulder sama cervicalnya. Kemudian ada area. Kemudian jadi muskular jaringan ini bisa ada spasmi dan neurodinya peradangan interkostal. Oke, lanjut ya. Spesifik test. Nah, spesifik test pada pasien ini itu biasanya tidak banyak karena ini kan terkait juga dengan materi manajemen fisioterapi kompleks ya. Jadi harus ditahu juga riwayat sebelumnya dia ada apa, kalau dia ada traktor atau segala macam. Nah, tes ini cuma kurang lebih seperti ini. Toraks sirkumferensi sudah tahu? Sudah ya? Apa middle lower dan selisihnya berapa? Itu yang terjadi normal sama tidak normal. Nah, biasanya pada pasien ini itu tidak normal pada pengentalan toraksnya. Oke, next. Oke, jadi ini fisioterapi diagnosisnya. Body structure sama functionnya itu ada nyeri, musculoskeletal sama stiffness. Sebenarnya cuma tidak ada di dalam ICF itu dan nanti kalian pelajari baik-baik ya penggunaan ICF itu jelas ya di WHO karena penggunaan terutama kasus-kasus tertentu di luar sana itu lebih pakai ICF dibandingkan dengan ya yang bisa kita pakai. Nanti di dalam konteks kita akan pelajari. Oke, langsung ke intervensi deh. Oke, yang pertama sebelum oke sini kan sana ya, oke balik deh. Nah, pertama yaitu terkait dia ada nyerinya. Nyeri itu kan tadi jelas ya, keluhan pada pasien ini bisa dari depan, bisa juga di belakang. Kalau dia ada yang nyeri di belakangnya, itu bisa kita kasih pakai TENS dengan teknik planar. Biasanya muncul, coba tengkorak pasien supaya temannya lihat tengkorak. Nah, tergantung di area nyerinya, tapi biasanya itu nyerinya terasa di area rhomboid. Kalau misalnya jadi pemasangannya bisa koplanar di sini ya. Bisa juga kita berikan apa yang satu bukan alat yang kacamata yang bunyi. Yang apa?
SWT. Nggak tahu kenapa hari ini kurang untuk perbendaharaan kataku. Jadi diberikan SWT di area sakitnya. Jadi cari dulu kalau memang dia ada nyeri. Ini kan biasanya nyerinya dia nyeri kronik ya. Karena ini pasiennya sudah lama setelah operasi, kemudian dikasih breathing, kemudian tidak diberikan, biasanya tidak berikan latihan apa-apa, dan itu bisa memicu nyeri kronik. Misal di area belakangnya itu kita cari dulu apakah memang ada nyeri, terutama tenderness di area belakangnya, dan itu bisa kita berikan SWT. Oke, untuk sebenarnya itu jaringan yang bikin nyeri itu yang kemudian kita kencangkan. Nah, opsi lain bisa kita pasangkan TENS atau CPR di bagian belakang. Tapi dengan syarat pasiennya ini tuh bukan karena interkostal yang nyeri saat bernafasnya, itu bukan karena penyakit infeksi pada paru-parunya. Misalnya pada pasien effusi pleura yang diakibatkan oleh TB, nah itu juga kita harus hati-hati penggunaan alat. Oke? Jadi harus kita tahu dulu apa penyebab interkostal neuralginya. Oke? Kemudian manual terapi bisa dibuka bajunya deh. Ini bisa kita kasih myofascial release sama circular friction. Tapi harus kita tahu lagi di mana lokasi sakitnya. Dan yang menjadi trik ini kalau pasiennya adalah perempuan. Sesuatu yang bisa jadi pemberat kayak diam kecil siapa yang mau ambil? Siapa? Berapa orang yang mau sebelah tidak? Oh iya, sebelah kan kita sudah dapat ini ya. Oke, nah yang pertama kita kasih myofascial release. Jadi tahu lagi di mana area sakitnya. Jadi misalnya kita palpasi ya, saya langsung saja loh. Palpasi area Jadi venting. Ini buat untuk meminimalisir sentuhan Jadi yang pertama kita kasih circular friction. Jadi kalau dia ada nyeri, misal area nyerinya di sini ya, kita kasih friction di sepanjang area interkostalnya ya. Seperti ini ya. Enggak sakit ya? Kalau saya lebih keras. Dia udah kentar ini. Ya. Jadi friction di area sepanjang interkostal. Jadi kalau misalnya ada banyak interkostalnya, ya sudah kita kasih circular friction di area tersebut. Nah, kalau myofascial release itu bisa kita dengan cara bisa kita tekan, kemudian ditarik ya. Keras nih. Sebaiknya kita kasih sesuatu, apalagi kalau pakai handphone. Soalnya dia mau dikasih keras, dia pasti merah nih. Kasih sesuatu kayak. Jadi sedikit-sedikit ya, nah ini kan dia panjang interkostalisnya, jadi sedikit-sedikit gini, kemudian ditarik.
diafragma breathing. Oke. Autonomic core out. Halo, autonomic core, apa saja autonomic core? Apalagi Internal oblique. Oke, transversus abdominis. Sebelah sini apa? Internal oblique. Selain itu External oblique. badan seluruh ya. Oke. Apa lagi? Apa? Ada ini transversus abdominis. Apa lagi yang di depan sini? Oke, apa lagi? Sebelah sini. Diafragma di bawah apa? Otot core, iya. Pelvic floor, masuk ya. Sehingga untuk kita latih pasien ini bukan cuma diafragmanya yang dilatih, tetapi secara keseluruhan juga ya, otot core juga. Nah, saya undang lagi karena ini sudah sering juga. Satu orang yang sebelah sana, kenapa kita sampai sini? Ya, terima kasih diafragma yang nenek kepalanya saya. Ada Diafragma breathing. tapi kita yang ada kasih penekanan. Di bawahnya diafragma. Tidak. Di bawahnya pipi. Ada yang mau komentar tekniknya? Siapa namanya? Margita. Ada yang mau komentari tekniknya Margita? Sudah kembali kan? Oh, sudah. Coba. Diafragma breathing. Coba siang sendiri pakai ini. Ada lagi. Oke. Itu dia. Jadi kita kasih lupa mana yang makanan, dorongan. Dorongannya itu adalah ke bawah dan atas. Itu sini. Perut. Ya. Oke. Kapan tadi dikasih dorongan? Saat exhale. Ya. Jadi mengikuti langsung kasih dorongan ya. Coba besar perutnya dia. Oke. Terus bawa langsung dikasih dorongan pelan-pelan dorongannya. Bawa baru ke ini. Oke, jadi dari awal ya. Sudah nih, yang lain. Nah, selanjutnya kita kasih breathing exercise. Breathingnya coba naik. Oke, ke bawah. Tabi nan. Jam apa ya? Ya. Lagi, tarik nafas. Oke.
samping. Ke kanan. Sideline. Kalau pasiennya bisa, kita kasih latihan posisi samping ke kiri. Coba. Oh ini begini. Diskusi. Tarik nafas. Hembuskan. Lagi, tarik nafas. Hembuskan lagi. Oke, coba terlentang sekarang. Tadi. Nah, ini juga kan karena salah. Tadi ini harusnya dia dalam posisi terlentang ya. Untuk diafragma itu juga bagus kalau dia dalam posisi semi flower tadi ya. Semi flower itu sekitar 45 derajat dan posisi seperti ini. Oke. Nah, kalau terlentang satu tadi bisa posisi sebaiknya dalam posisi yang rata. Nah, karena ini juga kan dia posisinya tadi dia ada pronasi, posisi ini ya, rotasi ininya. Jadi kita buka seperti ini sambil dilatih pernapasan juga. Coba tarik nafas, tahan, hembuskan. Nah, ini bisa kita kasih kombinasi dengan tahanan. Coba angkat ke atas tangannya, terus. Oke, hembuskan. Lagi, satu kali. Tarik nafas. Terus. Oke, hembuskan. Oke, cukup. Nah, selanjutnya ini sebenarnya kalau ada, karena kan dia ada kelemahannya pada otot diafragmanya, bisa kita kasih kayak back di sini. Ada kayak bantal-bantal kecil itu biasa atau apalah yang ada di alat. Jadi bukan lagi tangan tapi back tersebut yang menjadi tahanan. Jadi nanti misalnya angkat ini backnya, dicoba tarik nafas. Oke, hembuskan. Lakukan lagi, tarik nafas. Tapi ini angkat nih back ya, yang menjadi tahanan. Dan suruh hembuskan pelan-pelan. Oke, ini karena. Nah, selanjutnya ini kita kasih latihan core breathing. Ya, yang paling simpel yang pertama itu bisa kita kasih bridging ya. Coba diangkat panggungnya. Ya, oke, kembali. Sekarang tegangkan perutnya. Ya. Oke, baru angkat panggungnya. Oke, tahan 1, 2, 3, 4, 5. Oke, kembali. Relax. Lagi. Tegangkan dulu perutnya, kencangkan perutnya, baru angkat. Tahan 1, 2, 3, 5, 6, 7, 8. Oke, kembali. Nah, anggap pasiennya dia bisa, maka kita bisa kasih lebih advance lagi ya. Jadi coba tahan kiri sini lah. Tahan kiri sini. Bisa enggak? Tahan kakinya sini. Oke. Tahan 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Oke, kembali. Kembali kasih dulu kakinya. Oke. Lagi bisa diangkat. Oke, 1, 2, 3, 4, 5. Oke, kembali. Nah, selain itu modifikasinya adalah kita bisa kasih tali yang tali seperti ini. Jadi sebenarnya untuk apa dikasih tali seperti ini? Resistant band. Kayaknya saya punya ini deh. Resistant band. Jadi kita kasih resistant band di sini sambil disuruh angkat di sini. Angkat sambil dia menarik. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Oke, kembali. Untuk apa kira-kira yang di sini? Untuk apa ditarik begini? Penguatan otot sih. Ya, jadi kalau kita begini untuk otot apa yang bekerja? Kalau kita terseret begini kan, terstretch gini, otot kan? Atau otot apa yang bekerja? Yang di belakang apa? Di belakang ya. Jadi kita sambil latih otot core-nya, kita juga latih otot sininya. Jadi kita panjangkan pectoralisnya sambil melatih otot rhomboidnya. Kan posturnya tadi gini kan?
otot modifikasi otot core. Adik, kenapa? Ayo, apa lagi? Apa kira-kira lagi modifikasi otot core? Apa di belakang ya, ilham Breathing melangkah. tekan bola. Apa? Breathing tapi pakai bola. Itu bola, coba ambil. Besar sekali. Maksudnya Ambil bola. nih. Bisa. Oh, Coba. yang Coba siapa orang? Ini ada bola. Bisa tak? Nah, terus Jauh sekali. Bingung itu. oke, kembali. Otot apa yang terasa? Lebih berat. Oke, kembali. Yes. Jadi, oke kembali dulu ya. Jadi ini bisa salah satunya yaitu tekan sini deh, nah, tapi yang usah digerakkan, tapi dia rasa tekan. Buat angkat pantat, terus ini juga tekan perutnya, rasa tekan. Nah ini juga bisa sambil ditarik ya, sambil tarik, sambil tekan semua ini, tekan. Ini kurang besar sebenarnya ya, jadi dia sebaiknya yang 90 derajat begini kakinya Sian. Coba tumitnya Sian, yang menekan. Oke, coba ditekan, tembeskan perut, sambil ini menarik. Tembeskan, jadi kencangkan transversus abdominisnya. Kencangkan ya. Oke, baru sambil ditarik. Oke, kembali. Apalagi yang bisa dilakukan? Ini kalau bolanya kecil bisa kita jepit, tapi ini bolanya besar. Bisa juga yang kayak tadi sekaligus melatih obliknya. Coba ini, tapi ke samping dan ke kiri kanan. Ya. Oke, kembali. Oh ya. Jaga itu ya. Jadi dilatih otot core-nya. Next, plantar. Nah ini plantar. Internal atau eksternal kan dia miring. Oke, bisa duduk deh. Bukan miring. Duduk deh sekarang. Jadi PNF di sini yang saya maksudkan adalah bukan yang kayak tadi, tapi dia lebih ke terkait posturnya ya. Oke, sekarang ini karena dia posisinya tadi kayak gini, maka kita mau latih dengan teknik PNF itu dengan dia kembali ke sini dan ke depan kepalanya ya. Jadi cara pertamanya itu dengan kita minta posisinya pastinya seperti ini, kemudian diberikan penguatan. Coba dorong ke belakang tangan. Saya bilang dimaafkan Kak. Tahan. Sian. Jadi ini tahanannya jangan putus nah. Jadi saya coba Tetap dorong ke bertahan. belakang, ya. Nanti saya mau pindahkan tanganku ke depan. Oke? Nanti saya tahan di sini juga. Oke? Oke, dorong ke belakang Sian. Oke, sekarang ke depan. Tahan posisinya seperti itu, tahan. Oke, pindahkan ke belakang. Ke depan lagi. Dorong lagi ke belakang. Oke. Tahan ke belakang. Oke, sekarang tahan posisinya di sini. Tahan. Oke, sekarang relax. Salah, ada yang terskip. Tadi harusnya saya pasang kayak gini. Ini adalah posisi tak yang benar ya. Oke. Nah, sekarang relax Ki. Relax Bapak. Bagaimana? Coba bisa kembali ke posisi yang tadi. Nah, kalau masih belum tepat kita latih lagi. Nah, karena ini kan PNF, dia posisi kita tahanannya agak miring, maka mungkin kekuatannya itu lebih ke sebelah kiri. Jadi kita ulangi lagi di sisi yang lain. Oke, coba dorong lagi, dorong. Oke, depan. Oke, lagi dorong. Oke, depan. Oke, lagi.
Lagi, tarik nafas. Oke, hembuskan. Satu kali lagi, tarik nafas. Oke, hembuskan. Bisa tangannya di belakang kepala. Nah, ini juga bisa kita kasih Ditekan belakang lututnya. seperti ini. Jangan kaku. Tegak. Lagi. Oke, sekarang ini. Sama deh supaya tidak sampai dia. Oke, tangan ke belakang. Sekarang dorong ke depan, dorong, lagi. Oke, kemas lagi, dorong ke depan. Oke, satu kali lagi, dorong ke depan. Oke, kemas, relax. Oke, kembali seperti itu. Setelah itu kita berikan stretching. Sekarang praktekkan. Oke, Lihat di semua kan? Stretching ini semua tahu itu? Segala macam ya. Terakhir lakukan stretching, baru kita kasih breathing lagi. Dari awal. Oh, Smita. Saya. Seles Mini kak. Tadi tuh mana?